Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara daftar NPWP online ya melalui Cortex DJP. Nah, seperti yang kita ketahui, per 1 Januari daftar itu sekarang sudah melalui Cortex ya, bukan melalui ireg.pajak lagi, tapi sudah melalui Cortex. Nah, bagaimana caranya? Kita akan sama-sama belajar di sini ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulur-dulur untuk share, like, komen, dan juga subscribe channel Dulur Pembelajar jika channel kami membantu dulur-dulur. Dan semua dukungan like, comment, share, subscribe tadi itu menjadi penyemangat kami untuk membuat video lebih banyak dan lebih bermanfaat lagi. Nah, baik, dulur-dulur semuanya, cara daftarnya, jadi silahkan dulur-dulur ke cortexdjp.pajak.go.id ya, seperti yang ada di layar ini. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, login dan ke bawah ya, karena kita belum punya akun, kita akan daftar ya. Ada tulisan pengguna baru, kita klik daftar di sini. Nah, setelah kita klik daftar di sini, nanti akan ada eh, menu pilihan seperti ini ya. Ada daftar untuk perorangan, instansi pemerintah, badan, dan pemungut PPN PMSE luar negeri. Nah, karena kita mau tutorial daftar perorangan atau orang pribadi, ini silahkan klik perorangan. Nah, setelah itu kita klik. Nah, setelah diklik nanti akan ada pertanyaan lagi, apakah sudah terdaftar dengan nomor induk kependudukan atau NIK? Nah, jadi kalau sudah punya KTP kita jawab ya, wajib memiliki NIK, wajib pajak memiliki NIK gitu ya. Diklik yang hijau ini. Nah, kemudian setelah itu, nah jadi kita bisa daftar dengan mengaktifkan NPWP atau hanya registrasi. Nanti statusnya tidak aktif ya kalau yang di sini ya. Jadi hanya sekedar terdaftar di Cortex saja. Tapi kalau ini statusnya aktif ya setelah daftar berhasil. Oke, kita asumsikan kita mau sekalian diaktifkan ya. Klik yang ini ya, pendaftaran dengan aktivasi NIK. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke identitas wajib pajak ya. Kita diminta untuk mengisi NIK, nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, nama ibu kandung, nomor kakak, kemudian hubungan keluarga. Nah, ini datanya ada di KTP dan kartu keluarga kita. Nah, jadi datanya sebelum kita isi di sini, kita siapkan KTP dan kartu keluarga kita. Nah, kalau dulur-dulur masukkan NIK ada keterangan nomor identitas nasional diduplikasi, itu tandanya NIK dulur-dulur sudah terdaftar. Jadi tidak perlu menggunakan menu daftar di sini, tapi silahkan klik aktivasi akun ya. Kalau tulisannya ada nomor identitas nasional diduplikasi. Nah, cara aktivasi akun kita juga ada video yang lainnya, jadi silahkan yang ada keterangan seperti ini, tonton video kami yang lain, ada tulisannya aktivasi akun Cortex ya. Kalau yang nggak ada keterangan seperti ini, nicknya sudah dimasukkan dan sesuai, itu bisa lanjut ya proses pendaftarannya. Nah, seperti ini ya. Masukkan nick, nama, kemudian tempat lahir, negara asal, tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, pekerjaan, nama ibu kandung, nomor kakak, status hubungan keluarga. Nah, baru bisa kita klik verifikasi. Nah, kemudian ini kan status kepala keluarga ya. Nah, kalau kepala keluarga atau anak itu biasanya lancar nih verifikasinya. Tapi kalau dulur-dulur statusnya istri, nah itu pastikan suaminya sudah punya NPWP dan dulur yang sebagai istri itu datanya dimasukkan di akun Cortex-nya suami ya. Kalau belum terdaftar atau belum sinkron data eh, istri yang di akun suami dengan nomor kakak yang belum sinkron juga ini biasanya tidak bisa lanjut ya. Nanti kalau masih error bisa hubungi kantor pajak terdekat. Nah, tapi kalau kepala keluarga atau anak ini biasanya langsung bisa. Jadi klik verifikasi ya. Setelah klik verifikasi nanti akan ada keterangan data berhasil divalidasi ya, sukses. Baru kita bisa klik lanjut. Setelah klik lanjut nanti ada verifikasi kontak.
berupa email dan nomor HP. Ya, masukkan email, kemudian nomor HP, kemudian ini nanti tombol verify-nya nyala ya, silahkan diklik. Yang email, yang nomor HP juga silahkan diklik. Supaya apa? Supaya kode verifikasi atau OTP masuk ke email dan nomor HP kita. Ke email berupa kotak masuk email, ke nomor HP berupa SMS. Dan catatan untuk nomor HP ini, pastikan memiliki pulsa ya. Kenapa? Karena nanti setiap SMS ada biaya Rp500. Kalau nggak ada pulsanya, kodenya biasanya tidak akan masuk ya. Jadi silakan diisi pulsa dulu sebelum klik verify. Kalau sudah terisi pulsa, silakan klik verify. Oke, klik dua-duanya verify ya. Ini diklik, nanti akan muncul kode verifikasi telepon berhasil dikirim dan kode verifikasi email juga berhasil dikirim. Nah, setelah itu cek kode yang masuk ke kotak masuk di email dan yang masuk ke kotak masuk di pesan ya. Berupa SMS nanti masukkan ke kotak yang ini ya, di sini dan di sini. Contohnya ini ya kalau di email nanti ada kode yang ini di kopas. Nah, masukkan ke kotak yang sini. Yang SMS juga sama ya, masukkan ke sini. Klik verifikasi, ini juga klik verifikasi supaya nih tombol ini bisa nyala. Karena step sekarang itu kalau ininya belum hijau nih, ini nggak bisa lanjut. Oke? Dan jika kode verifikasi tidak masuk ke email atau ke SMS, itu kemungkinan jaringan sedang error. Nah, kalau jaringan sedang error, solusi lain adalah daftar offline ke kantor pajak terdekat. Nah, jika lancar, verifikasi masuk semua, selanjutnya kita klik verifikasi dan klik verifikasi sehingga akan ada notifikasi berhasil memverifikasi nomor telepon dan berhasil memverifikasi alamat email. Baru kita bisa lanjut dengan mengklik lanjut ini ya. Oke. Setelah klik lanjut, ada pertanyaan apakah silakan masukkan orang terkait wajib pajak. Ini kalau ada orang, apa tuh, tambahkan orang yang mempunyai hubungan istimewa. Ini nggak usah aja ya. Klik lanjut, di skip. Setelah itu masukkan data ekonomi atau data pekerjaan. Ini metodenya, catatan atau pembukuan. Ya, ini saya asumsikan sebagai eh, pekerjaannya buruh harian lepas tadi ya, atau pegawai swasta. Jadi silahkan klik tambah. Tapi ini disesuaikan ya untuk pekerjaannya. Setelah klik tambah, nanti sumber penghasilan atau sumber pendapatan yang diklik ya. Nih, yang ininya supaya muncul ada 3 pilihan, pekerjaan bebas atau usaha. Nah, jadi apakah kita bekerja? Simpelnya kalau kerja itu kita digaji ya. Jadi kita bukan yang menggaji atau kita bukan mencari uang sendiri ya. Kalau pekerjaan itu kita digaji oleh perusahaan, oleh perseorangan. Kalau digaji ini silahkan ke sini. Karyawan swasta, buruh harian lepas, klik di sini. Nah, pekerjaan bebas di sini kayak dokter, notaris, pengacara, freelance, YouTuber masuk sini ya. Nah, kalau punya usaha jual beli, industri, ini silahkan kegiatan usaha. Nah, ini saya kasih contoh pekerjaan, kita klik pekerjaan. Kemudian KLO-nya ini di add ya, klik add lagi. Nanti setelah itu, ini silahkan cari KLO-nya dulur-dulur ya. Boleh search berdasarkan KLU, kalau dulur-dulur pegang eh, kode KLU, ini bisa dicek di internet ya. Kode KLU pajak kalau mau search-nya by KLU. Tapi bisa juga di sini ya, berdasarkan deskripsi, boleh dicek. Nah, tapi kadang menu pencariannya gagal. Kalau gagal, saran saya cek KLU di internet ya. Nanti kodenya disesuaikan sesuai pekerjaan dulu-dulu. Nah, ini saya asumsikan, saya search di sini, pegawai swasta, nanti akan muncul ya pegawai swastanya, kemudian pilih ya, sesuai kategori pekerjaan kita. Nah, setelah klik pilih, nanti ini dimasukkan ya, ada kotak sebelah, ini harus diisi. Kita sebagai apa? Pegawai pabrik atau karyawan bank atau karyawan swasta, pokoknya harus diisi ini ya. Kemudian ini ada kotak kecilnya harus di checklist ya, supaya bisa lanjut. Setelah itu, ini ke bawah lagi, penghasilan per bulannya berapa nih, atau ada kategorinya. Kalau udah klik, simpan. Nah, setelah klik simpan, nanti akan muncul ya pekerjaan kita di sini. Nah, kalau punya 2 pekerjaan atau punya usaha juga, ini silakan klik tambah. Jadi data di Cortex sekarang mengakomodir lebih dari 1 profesi atau pekerjaan ya. Kalau cuma 1, silakan langsung klik lanjut saja. Oke. Setelah klik lanjut, nanti kita akan mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP ya. Masukkan alamat kampung atau jalannya, RT berapa, RW berapa, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan ada tambahan nih kode pos. Ini data geometris. Nanti kita klik ya, maps kita, rumah kita. Itu disesuaikan.
Oke, diisi semuanya. Nanti setelah terisi, mark address-nya atau tandai alamatnya akan nyala, baru kita bisa klik nih di sini. Kita klik mark address-nya, kemudian, nah ini maps-nya titik yang ini yang saya buletin, silakan disesuaikan di rumahnya dulu ya. Kalau sudah klik simpan. Nah, setelah klik simpan, ini ada copy from domisili, ada data KTP dan data tempat tinggal gitu ya. Kalau sama ini silahkan di copy ya domisili dengan KTP-nya sama, misalkan ya satu alamat saja, silahkan copy. Oke, setelah klik copy, nanti datanya akan pindah ke bawah. Nah, kalau dulur-dulur punya banyak alamat, ini bisa ditambahin ya alamat tinggal dulur-dulur selain alamat ini kalau lebih dari dua gitu ya, lebih dari dua alamat. Tapi kalau satu cukup copy aja, kemudian klik next. Setelah klik next, ada ambil foto ya. Ini bisa upload foto langsung, face recognition, bisa take a foto juga, gitu ya. Nah, setelah kita klik, nah nanti kalau mau face recognition, pokoknya wajahnya jangan harus ini ya terlihat ini apa biometriknya nanti yang dicek ya. Nanti kalau sudah klik, sudah pas, klik ambil foto, kemudian klik validasi foto. Nah, setelah dulu-dulu klik validasi foto, kalau berhasil ada tulisan successfully verified your image. Jadi terverifikasi ya. Hingga tombol lanjutnya nyala, baru kita bisa klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, udah selesai pengisiannya. Ini hanya tinggal konfirmasi bahwa data yang disampaikan itu sudah benar dan lengkap dan setuju untuk menggunakan wajib pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Ini di checklist atau dicontreng, klik ajukan permohonan sampai ada pemberitahuan terima kasih telah mengirimkan permohonan Anda. Silahkan periksa email. Nah, setelah ini kita cek kotak masuk, akan ada banyak kotak masuk yang kita terima, meliputi. Ini ada ya, dibaca silahkan hak dan kewajiban wajib pajaknya, bentuknya PDF. Kemudian ada BPS atau bukti penerimaan surat kalau kita sudah daftar. Kemudian surat penerbitan akunnya. Nah, ini berisi password ya supaya kita bisa login di akun Cortex-nya. Nah, ini yang paling penting nih, NPWP elektronik ya. Kemudian ada surat keterangan terdaftar, ada surat sambutan dan surat keterangan aktivasi. Tadi kan karena kita pilih menu sekalian aktivasi nicknya. Oke ya. Nah, yang paling penting dulu-dulu ini ya, dua ini harus ada. Kalau yang lain nggak ada bisa gampang lah ya nyusul atau minta ke kantor pajak. Kalau dua ini dibutuhkan. Kenapa? NPWP kan khawatirnya kita buat persyaratannya yang elektronik. Penerbitan akun nanti isinya password ya. Nah, kita buka coba PDF-nya ya seperti apa. Nah, kalau NPWP nanti dulur-dulur dapat NPWP elektronik seperti ini ya. Nah, kalau satunya lagi password, nah seperti ini. Jadi nanti ada password akunnya, ini dikopas ya untuk login di Cortex. Gitu ya, NPWP dan password di surat penerbitan akun. Nah, setelah dapat ini, langsung aja dulu-dulu coba login ya di Cortex, balik lagi ke menu awal cortexdjp.pajak.go.id, masukkan nick dan kata sandi yang ini ya, yang dulu-dulu dapat ini dikopas aja dari PDF-nya, kemudian masukkan kode keamanan dan klik login. Nah, setelah klik login, kalau berhasil, ini biasanya diminta ganti kata sandi ya. Silahkan buat kata sandi baru yang mudah diingat, minimal 8 karakter, berarti lebih dari 8 boleh ya. Di antara 8 karakter atau lebih tersebut, ada satu huruf kapital, satu angka, dan satu karakter khusus. Tanda seru, tanda tanya, pagar, bintang ya. Oke, kalau sudah diklik dua kali, kemudian centang pernyataan benar dan lengkapnya, kemudian klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, nanti masukkan paspres. Nah, paspres ini digunakan untuk penandatanganan dokumen elektronik kalau dulur-dulur mengajukan apa namanya pengajuan dokumen elektronik ya. Nah, kalau sudah diklik dua kali, diketik dua kali, baru klik simpan. Nah, mungkin di antara dulur-dulur ketika login di sini tidak diarahkan ini ya, ubah kata sandi bisa jadi. Itu nggak masalah, nanti bisa ubah kata sandinya di setelah login ya. Oke. Nah, setelah itu klik lanjut, kemudian klik simpan ya. Setelah paspres tadi, baru ada tulisan keluar dari portal, klik akses halaman login. Nah, setelah itu login ulang, baru klik login, masukkan nick, kemudian kata sandi yang baru diubah, kemudian kode keamanan yang berupa angka, baru klik login. Setelah itu, dulur-dulur bisa berhasil login di Cortex. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.